Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, kita mulai masuk ke pertemuan ke-8 untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas 9. Untuk pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.4, yang mana dalam KD 3.4 ini kita akan membahas materi procedure text atau teks prosedur. Nanti di sini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Baiklah, kita mulai masuk ke materi procedure text atau teks prosedur, yakni cara atau langkah untuk melakukan sesuatu. Adapun purpose of procedure text atau tujuan dari teks prosedur ini adalah to show or tell the process how to do or make something through a sequences. Jadi, tujuannya adalah untuk memberitahu bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu secara berurutan. Procedure text consists of two types. Jadi, teks prosedur ini terdiri dari dua jenis. First, yang pertama adalah recipe atau resep. Jadi bisa berupa makanan atau minuman nanti resepnya. Jadi nanti resep ini yaitu cara membuat makanan atau minuman. Yang kedua, manual. Manual ini adalah cara mengerjakan sesuatu, misal how to use fire extinguisher, yaitu cara menggunakan alat pemadam api atau pemadam kebakaran. Next, selanjutnya di sini kita akan bahas recipe atau resep. Di sini resep yang akan dibahas adalah resep untuk makanan atau minuman. Jadi, procedure text untuk resep ini adalah kita akan belajar bagaimana menunjukkan ke orang lain cara-cara membuat makanan atau minuman, tentu dengan menggunakan bahasa Inggris. Adapun structure atau struktur susunan kerangka dari resipi dalam bahasa Inggris yang pertama terdiri dari goal, tujuan. Apa tujuan resep ini? Misal, how to make fried banana, yaitu bagaimana cara membuat pisang goreng. Berarti tujuan dari teks prosedur ini adalah memberitahu bagaimana cara membuat pisang goreng. Poin B, material or ingredients, yaitu bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat pisang goreng ini misalnya. Next, poin C, step, langkah-langkah, method to make or do, yaitu cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu itu, misal langkah-langkah atau bagaimana cara membuat pisang goreng. Di sini ada vocabulary, ada first pertama, secondly yang kedua, next berikutnya, after that setelah itu, and then kemudian, last terakhir, serve sajikan, ready siap, place atau put letakkan, add tambahkan atau tambah, put. Example 1. Di sini kita akan bahas recipe atau resep. Di sini goalnya, tujuan dari resep ini adalah how to make milk tea, yaitu cara membuat teh susu. Adapun ingredientsnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat teh susu, pertama 1 cup of water, secangkir air, 1 teaspoon of tea leaves, 1 sendok teh daun teh, 1 teaspoon of sugar, 1 sendok teh gula, 3¼ cup condensed milk, 3/4 susu kental manis. Adapun tools, alat-alat yang digunakan adalah a small strainer, saringan kecil, a mug, cangkir, a teaspoon, sendok teh, a small saucepan, panci kecil. Step, langkah-langkah cara membuat teh susu ini yang pertama. First, pertama, boil 1 cup of water in small saucepan together with a teaspoon of tea leaf on a stove. Jadi, pertama, rebuslah 1 cangkir air dalam panci kecil bersamaan dengan 1 sendok teh tadi di atas kompor. Yang kedua, brew the tea for 2 until 5 minutes. Yang kedua, rebus tehnya for selama 2-5 menit. Dan kemudian tambahkan 3¼ 3/4 cangkir cup milk to the tea, susu ke dalam teh. Next, selanjutnya boil the tea, rebus teh and the milk dan susu for a while, untuk sejenak. Dan kemudian turn off the stove, matikan kompor. 5. Yang kelima, hold a small strainer, letakkanlah
saringan kecil over a large mug, di atas mug besar tadi, and strain the tea, dan saringlah teh into the mug, ke dalam cangkir tadi. Langkah keenam, last, terakhir, add teaspoon of sugar, tambahkan 1 sendok teh gula, then the milk tea is ready to serve. Kemudian, teh susu siap untuk disajikan. Di sini ada vocabulary ya. Ada milk, susu, sugar, gula, tea, teh, water, air, condensed milk, susu kental manis, pil, kupas atau mengupas, let, biarkan, sok, rendam, bowl, mangkuk, vegetable, sayur, salad, ya salad, bisa campuran buah atau campuran. Selanjutnya example 2. Manual, petunjuk atau cara melakukan sesuatu. Structure atau kerangka dari manual atau langkah-langkah petunjuk melakukan sesuatu. Pertama ada goal, tujuan. Yang poin B ada material, alat yang digunakan. Yang ketiga ada direction, cara atau petunjuk. Nah, di sini kita akan bahas manualnya, petunjuknya yaitu how to use a fire extinguisher, cara menggunakan alat pemadam api. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ini directionnya, caranya. Yang nomor 1, pull the pin, tarik jarum pengamannya. Itu ada di gambarnya, coba dilihat. Ini adalah alat pemadam api ya. Yang kedua, aim at the base of fire, arahkan pemadam ke dasar atau sumber api. Coba lihat gambar yang kedua. Yang ketiga, squeeze the lever, pencet atau tekan tuas alat pemadam api. Nah, ini dia ada di sini yang ditekannya, digenggamnya seperti corong. Yang keempat, sweep side to side, arahkan semprotan alat pemadam api dari sisi ke sisi. Nah, berarti cara memadamkannya itu, alat pemadamnya itu digerakkan dari sisi ke sisi, disemprotkan agar apinya padam. Nah, inilah materi kita untuk KD kompetensi dasar 3.4. Silahkan dipahami videonya, materi yang ada di video, dan materi yang ada di video ini wajib dicatat. Catatan akan dikoreksi sewaktu-waktu. Semoga Ananda sekalian mempelajari materi ini dan bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.